masih mau main di sini. Ih, lap. Kalau nangis jangan dari hidung apa? Lap dulu. Ya mah jorok. Udah aku sedotin pada tiap hari. Ini sedot. Dol. Ini mau sampai kapan nih pada main di kafe saya ya? Nggak mau pulang Om. Ini udah malam. Terakhir kali kita nongkrong di lampu merah diusir Satpol PP, makanya kita kemari ya Bang. Ya jangan nongkrong di lampu merah. Pulang ke rumah. Udah iya pulang Ini aja udah yuk. jam 10 kurang 5, jam 10 saya tutup. Kalau pulang Mama suka minta setoran. Kan emang kita kerja kan main. Kan jadi boneka mampang. Ini siapanya? Ah, Ini adek. bukan. Ini mereka itu teman aku kecil dari bayi. Ini suruh pulang dah. Suruh Yuk pulang yuk. Pulang. Ini bukan rumah. Pulang dulu. Pulang jangan Ulang dulu, ayo ulang. Ayo. Udah jam segini cuci kaki bobo besok sekolah. Ini nakal nih Om nih. Kenapa? Nanti dia nakal tau Bu. Kamu nakal, Mama lagi makan, sendoknya diganti sama sendok semen. Boleh. Udah banget dong. Tapi udah nakal. Kayak itu. Anu nakal. Papa, Dia nakal tuh. tadi Bapak bilang kan mereka ada anak kecil. Iya. Mereka bawa anak kecil tahu. Mereka mukanya emang tua. Oh kirain mereka kecil. Sebenarnya seumuran sama lu. Iya sama Pak, mereka terjebak Pak. Dol. Oh, tapu. Tembak, tembak, dol. Waktu ku kecil. Udah. Ayo. Neng pulang sekarang. Satpol PP suka razia di sini. Tuh kan pulang aja yuk. Satpol PP raja yang gimana Om? Yang begini-begini. Udah. Enggak, yang maksudnya yang tokonya masih buka, yang warungnya masih aja buka. pulang, kita masih Ada mau aturan jam malam ini. Yaudah, aku takut dirajia, aku pulang aja ya Oma. Santai. Kalian kenapa malas pulang? Kenapa? Mamanya galak. Om ada menu ini nggak Om? Aku suka susu aku udah habis. Hah? Aku minum susu Om. Hah? Tentunya 2. Oh. Tapi udah habis susu aku. Dan main pegang-pegang dong, kan punya dia. Ini ada aku. Oh, ini adanya. Yang nggak bisa susu aku dia mulu nih yang ngenyotin nih. Karena enak manis tahu manis. Tapi ini udah mau tutup. Udah mau tutup pulang. Titi beli peten minuman aku dong. Om minum apa? Air radiator. Pakai es. Minumnya air aki mulu dia Om. Kenapa sih? Gede-gede. Susah banget kalau disuruh pulang. Kenapa? Emang di rumah kenapa? Mamanya galak Om. Atau juga di dewel, di ubit ya, kamu ya. Iya, dicubit. Ini. Tendang. Jakunnya dicubit Om, sama ditendang. Mama kita galak Om. Kalian nakal kali. Enggak ada nakal. Kita mah Enggak nakal lagi. iya, kita mah anak baik-baik. Apa enggak nakal? Ada apa? Dicariin. Mana mah? Dari tadi dicariin Nos. Mana Mama? Hah? Balok yang ujung paku mana? Pak, istighfar, Pak. Diapain anaknya? Kebiasaan. Hujan. Bau tuh bau. Ih, bau tuh. Curang banget lu. Properti butuh apa tahu bau lu. Bau. Celucul, sini. Orang lagi diem-diem dikenyotin gitu. Lagi main sedot aja. Kagak jahat. Harus sedot apa? Dari mana? Iya. Mana, Pak? Lu Itu properti dari zaman Komeng lagi ngelawak itu. pulang. Jahat banget lu. Dari mana nggak pulang? Diam nggak? Ih, Baba. Pulang. Dari tadi dicariin. Pulang. Mama juga sih jangan marah-marah. Papa juga marah-marah. Anak nggak pulang tegas. Mama, Mas, anaknya dicubit, nangis. Ya iyalah, Pak. Kalau dicubit nangis. Ya ginjalnya dicubit. Om kita nggak mau pulang, Om. Tiap malam kita nggak pernah diajak main sama papa mama. Mereka main kuda-kudaan, kita nggak diajak main, Om. Itu bukan kuda-kuda, kamu harus bedain. Itu apa, Pak? Itu anjing balap. Oh. Untung Bapak datang. Kenapa? Mereka udah mesen anggur. Saya nggak jual anggur. Saya jualnya Inian. ya, anggur buah. Ya, Saya nggak jual kalau di sini. Kebiasaan kan? Kebiasaan. Papa sama anak-anak mau pulang dulu. Coba. Kalau kita pulang, apa ngapain? Wah, semua sama dia. Mana? Nggak ada apa-apa, Til. Lem. Besok harus ngumpetin lem, Mbak. Tuh di rambutnya, tuh di rambut kaki
Masih Pak. Itu si Ucul tuh naruh lemnya di kaos biar dia kayak gini. Jadi gini, tadi saya sempat nanya sama anak-anak Ya. kalian. Mereka itu takut pulang karena di rumah sering diomelin mulu. Enggak pernah ngomel. Oh, Pak Dika, saya kan sebagai orang tua, itu kan hanya tegas aja. Iya. Nggak mungkin, dengerin kalau orang ngomong dengerin sini. Soalnya Saya cuma tegas aja. Soalnya kita kan kalau sore-sore pengen nyemil. Si abang mau nyemilin paku, nggak boleh sama mama. Iya, bukan. Nggak boleh. Nggak pernah kita marah-marah sama anak. Lagian anaknya marah-marah kayak gini ntar cepet tua. Bener anak gue tua. Ini karena dimarahin. Maksud saya tuh kalau mau kayak makan paku tuh boleh, cuma paling nggak ditepungin dulu. Biar ada rasanya. Biar kenyang ya, Pak. Iya. Biar kenyang. Saya tuh orangnya cuma tegas aja. Namanya buat anak kecil kan rumah itu tempat dia pulang. Tuh lihat, matanya udah ngincer ini tuh, matanya lihat tuh. Beli tajil tahu, beli tajil. Nanti nggak puasa Pak. Iya. Nah, iya. Dengerin papa. Dia biar tenang kan maunya nyucu dulu, mau nyucu dulu. Dengerin papa. Ini anak nih saya maaf nih Ya. bukan ngaduin nih. Iya. Nggak puasa kayaknya Pak. Puasa. Dari mana? Saya yakin puasa. Puasa. Maaf nih Pak. Iya. Bau samsu. Nah, kalau itu ini masih sikat giginya. Sikat giginya bau bako. Udah, nanti kita jalan-jalan ya. Kita beli bakso. Beli bakso yang isi paku payung ya. Nah, beli tolak ya, beli tolak. Iya. Enggak, dia puasa, dia puasa. Puasa. Sahur kok tadi sahur. Sahur di mana? Masih nyusuin kamu. Mama yang enggak puasa. Kalau ngadepin anak yang begini, Ya. saya punya kenalan nih Pak. Kalau Bapak mau nanya-nanya gimana ngebimbingnya Tapi kan kita enggak pernah marah-marah. Siapa nanyanya, Om? Tegas. Oh, kalau gitu boleh tuh Pak. Ada nih yang megang kampung sini. Kisah lu Jakarta tuh. Ada Pak Maulana namanya. Oh, gitu. Biasa dipanggil Oh. Ustaz. Yang boleh besok Pak Yang di situ ya. Yang Bulannya Ramadan. Berkah. Kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Gimana ngelihat ada anak-anak yang memilih nyari kenyamanan di luar rumah Ustadz? Artinya gini, seorang anak itu mencari ramah anak. Jadilah kanlah rumah kita ramah anak. Anak betah tinggal di rumah, anak senang di rumah. Maka jadikanlah rumah kita baiti jannati. Baiti jannati itu rumahku, surgaku. Apa isinya baiti jannati? Ada 3. Parauhu warehanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. Ada rezeki di dalamnya, ada ketentraman dan ada kenyamanan. Masya Allah, baiti jannati. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih ya Ustadz Ya. ilmunya ya. Sekarang Ibu yang mau nanya siapa nih? Nah, oh Ibu silakan. Baik. Silakan Ibu berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Lisa. Saya mau nanya Pak Ustadz, yang harus dilakukan orang tua kalau anak sudah terlanjur nyaman di rumah, bagaimana Pak Ustadz caranya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sudah terlanjur nih? Sudah terlanjur anak sudah senang di luar, maka yang harus dicari jangan beli rumah. Jangan beli rumah. Jangan beli rumah. Tinggal di mana? Beli lingkungan. Oh ini beli. Jangan pernah beli rumah, tapi belilah lingkungannya. Masya Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak disukai anak. Maka seorang orang tua lihat posisi. Kalau memang mau rumahnya bagus, anak betah tinggal, mau balik lagi, maka belilah lingkungan. Ternyata anak suka berada di sana, berarti lingkungan di sana yang harus kita lihat. Dia sukanya apa di sana. Itulah orang tua harus peka, mengetahui keadaan anak. Maka seorang orang tua menciptakan lingkungan yang baik buat anak-anaknya. Ketahuilah, anak butuh kenyamanan, anak butuh teman, atau anak butuh mainan. Ingat ya, kita lihat cara mendidik anak itu, dekatkan anak kita dengan kebaikan. Pembiasaan yang baik. Kalau mau anaknya rajin ibadah, carilah rumah yang dekat dengan masjid. Masya Allah. Ada kebersamaan kan, ada pembiasaan yang baik, ada tetangga, ada teman. Itu yang paling penting sebenarnya. Mohon maaf, kalau mau rumahnya anaknya bagus usahanya, rezekinya, tinggallah dekat pasar. Pasti bagus dunianya. Ada jualan apa gampang? Ada jualan dan sebagainya gampang. Masya Dan yang paling terpenting, ingat kebutuhan anak itu apa.
Anak kan ada fase 7 tahun, 14, 21. 7 tahun masih bagikan raja dan ratu. Gimana dia suka bermain. Ya. Nggak apa-apa. Cuma kalau bermain jangan pernah pakai hitungan. Jangan pernah pakai hitungan. Masya Allah. Karena takutnya kita kalah. Iya, iya. Dan beli lingkungan tadi ya, Masya Allah. Beri tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini ilmu buat para orang tua. Baik, siapa lagi yang mau nanya, Bu? Angkat tangan, siapa yang mau nanya? Yang mau nanya? Loh, Ya. Bu, Ibu silakan, Bu. Boleh diri, Bu. Ya. Diri dan sebutkan namanya dan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Murni. Mau bertanya Pak Ustadz, Silakan, Ibu. bagaimana caranya membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga agar rumah tetap nyaman dan tentram? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingat, satu hal buat kita. Ada banyak berkah yang kita bisa dapatkan. Berkah itu, Islam itu, indahnya Ramadan, berkah. Taulah berkah itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketenangan, bertambahnya kebahagiaan. Kalau mau rumahnya berkah, jadikanlah rumah kita bertambah kebahagiaan, bertambah ketenangan, bertambah kebaikan di dalamnya. Anak butuh privasi. Privasi ya? Ya, tadi kan 7 tahun, itu masih bercanda, masih kabung. Itu dikasih Tapi semua ingat, dia mau. makanya ada namanya waktu aurat. Waktu aurat itu tidak boleh, masuk ke kamar orang tua di 3 waktu. Sebelum subuh, sesudah duhur, dan sesudah isya. Harus izin. Itu dalam Al-Quran surah An-Nur. Dulu ya? Ketok dulu. Masya Allah, jadi ada aturan-aturan. Ada privasi anak, itu pasti anak butuh privasi. Kita tidak boleh, sebab walaupun kita orang tua, Ya. jangan pernah masuk kamar anak tanpa seizin anak. Di usia berapa tuh, Ustadz? Usia 14 ke 21 dan remaja itu. Remaja beranjak dewasa ya. Baik, terima kasih buat tepuk tangan Ustadz Maulana. Terima kasih ilmunya buat para orang tua. Mudah-mudahan lingkungan anak-anak kita sehat semua. Dan sekarang ada info dari Andika. Silakan Andika. Kak Dika, setelah seharian kerja tadi, aku tuh nggak sabar deh hari ini mau buka puasa di rumah. Soalnya aku males kalau bukber di luar, rame antri dan ribet lagi. Loh, emangnya nggak sabar? Kenapa? Bukannya tiap hari juga buka puasa di rumah? Itu loh, aku suka produk baru CDA yang waktu kemarin Kak Dika kasih tahu aku. Oh. CDA Omukbar Ready to Eat yang praktis pakai banget. CDA selalu jadi pilihan andalan aku buat buka puasa. Benar banget. Zaman sekarang tuh nggak usah ribet lagi cari makanan buat buka puasa. Ada CDA Omukbar Ready to Eat yang enaknya barbar. Praktis dan pas banget buka puasa. Ya kan? Cocok deh buat buka di mana aja. Apalagi waktu kemarin aku kena macet di jalan, Kak. Untung aku udah standby Omukbar Ready to Eat ini. Jadi nggak perlu khawatir deh. Kan, jadi CDA Omukbar ini siap makan alias ready to eat. Dibuat dari ikan olahan bermutu dengan kualitas rasa yang enaknya, barbar pemirsa. Udah gitu teksturnya lembut, pas banget jadi solusi praktis buat makan enak tanpa ribet. Mantep kan? CDA Omukbar Ready to Eat tinggal buka, langsung makan. Variannya juga ada 2 lagi. Nah itu dia, nih sekalian kasih tahu buat yang belum tahu ya. CDA Omukbar Ready to Eat itu ada 2 varian. Ada yang cheese tasty dengan potongan keju asli dan juga Korean spicy. Rasa pedasnya nampol bikin nagih. Selain bisa dimakan langsung, CDA Omukbar Ready to Eat ini juga cocok dijadiin topping mie instan. Aku sering banget begitu tahu, Cak. Jadi bebas deh. Terserah mau makannya versi apa. Versi langsung hap boleh, jadi topping mie instan juga boleh. Yang jelas CDA Omukbar Ready to Eat ini enaknya barbar, teksturnya kenyal dan juga nggak ambiar. Nih, favorit aku yang varian Korean spicy, Kak. Ada sausnya. Pasti cocok nih buat spicy lover kayak aku. Nanti aku ikutan makan CDA Omukbar Ready to Eat ini pakai mie instan deh, biar kayak Kak Dika. Oke, harus banget dong. Jangan lupa stok juga yang banyak ya, Cak. Karena harganya itu pas banget di kantong. Nah, untuk pemirsa, nih ada juga yang kalau mau ikutan, jangan lupa beli CDA Omukbar Ready to Eat ya. Ikutan CDA bagi-bagi THR selama 30 hari di bulan Ramadan. Udah ada 5 orang memenang digital activity di sosial media @CDA Seafood.
Selamat buat kalian yang udah menang, masing-masing dapat Rp400.000 dipotong pajak. CDA Omok Bar ready to eat, enaknya barbar. CDA Ikan olahan bermutu. CDA